Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Kali ini saya akan menyajikan tugas ruang kolaborasi modul 2.3, yaitu tentang praktik kucing. Calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah. Kelompok kami adalah kelompok 1, yaitu ada Ridho Masrurah SPD. Dan yang kedua ada Bapak Ardani Widianto SPD. Adapun tujuan pembelajaran khususnya adalah calon guru penggerak dapat membentuk komunitas praktisi dengan sesama calon guru penggerak untuk berlatih melakukan praktik percakapan dengan alur tirta. Mengapa dilakukan sebuah kucing? Kucing adalah kemitraan yang dibangun dengan tujuan untuk mengantarkan seseorang guru dari pembelajaran yang dilakukan sebelum di kucing menuju ke pembaruan setelah mengalami proses kucing, dengan cara mendengarkan secara aktif, mengajukan beberapa pertanyaan, memancing ide-ide baru, dan memfasilitasi perubahan yang akan terjadi setelah proses kucing selesai. Berikut adalah alur percakapan tirta dalam kucing. Yang pertama, adanya tujuan umum, di mana tahap awal kedua belah pihak, coach dan kucing, menyepakati tujuan pembicaraan yang akan berlangsung. Kedua, adanya identifikasi, yaitu coach melakukan penggalian dan pemetaan situasi yang sedang dibicarakan dan menghubungkan dengan fakta-fakta yang ada pada saat sesi. Yang ketiga adalah rencana aksi, yaitu pengembangan ide atau alternatif solusi untuk rencana yang akan dibuat. Yang keempat, yaitu terakhir, adalah tanggung jawab, yaitu membuat komitmen atas hasil yang dicapai dan untuk langkah selanjutnya. Berikut ini adalah praktik percakapan kucing yang telah kami lakukan dengan alur tirta, di mana diperankan sebagai coach adalah Bapak Ridho dan sebagai kuci adalah Bapak Ardani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih kepada Ibu Fasil yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melakukan kucing dan kuci. Di kesempatan kali ini ada saya, Ridho Masrurah, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri Karangasem 04 Batang. Kemudian ada Bapak Ardani Widianto dari SD Negeri Gombong. Iya, kita siap Ibu untuk permasalahan kita yang pertama, yaitu kami akan melakukan kucing dan kuci dari antara Pak Dani dengan saya. Ya, kita lanjut ya Pak ya. Lanjut Pak Ridho. Assalamualaikum Pak Ardani, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Pak Ridho. Wah, ini kayaknya bagaimana kabarnya nih? Baik-baik saja kah Pak hari ini? Wah, alhamdulillah kabar hari ini baik Pak Ridho. Tenane baik. Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah kalau seperti itu. Tapi saya dengar Pak Ardani akan ada yang ingin disampaikan atau ada yang ingin dibicarakan sama saya gitu Pak? Oh iya Pak Ridho, benar sekali. Hari ini saya ingin menyampaikan sesuatu kepada Pak Ridho. Oh iya Pak. Tapi sepertinya kita tidak mempunyai banyak waktu ya Pak, mungkin cukup 15 atau 20 menit ya untuk kita ngobrol-ngobrol. Nah, kira-kira apa sih yang Pak Dani ingin sampaikan kepada saya? Coba saya ingin tahu. Oke, iya Pak, nggak apa-apa. Walaupun cuma 15 atau sampai 20 menit, kita maksimalkan untuk pertemuan kali ini ya Pak Ridho ya. Iya. Nah, saya ingin sedikit
bercerita Pak, ini terkait dengan pembelajaran yang saya lakukan Pak. Saya perhatikan dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan dalam pembelajaran saya Pak Ridho. Karena mungkin saya masih menggunakan metode yang masih konvensional sekali. Padahal kita kan tahu kita harus mendidik sesuai dengan zamannya ya Pak Ridho ya. Apalagi di era seperti ini, setidaknya kita bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan kepada murid kita. Lah saya itu kepingin banget Pak Ridho menciptakan pembelajaran yang menyenangkan kepada murid saya. Nah, selain itu di sekolah saya itu Pak, kegiatan tidak menggunakan lembar kerja saja dan metodenya tidak hanya menggunakan ceramah saja maksudnya ya. Kita kan seringnya lebih banyak ceramahnya. Namun saya ingin menggunakan metode di zaman sekarang itu loh Pak Ridho, di era digitalisasi yang berkembang pesat. Perubahan pembelajaran, kurikulum juga semakin maju, jadi sebenarnya tidak zamannya lagi kita menggunakan LK, menggunakan metode ceramah itu tidak lagi. Saya ingin ada perubahan di sekolah saya loh Pak Ridho. Saya ingin juga menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, supaya murid-murid termotivasi belajarnya. Hingga belajarnya juga makin meningkat, murid menjadi tidak bosan, adanya tantangan kepada murid untuk berpikir, mencoba belajar lebih lanjut, murid juga mudah percaya diri serta mandiri untuk mengembangkan potensi diri secara optimal Pak Ridho, sehingga diharapkan kelas siswa itu menjadi manusia yang berkarakter, penuh percaya diri dan menjadi dirinya Pak Ridho. Oh iya benar sekali Pak Dhani. Apalagi dengan keadaan sekarang ini ya Pak Dhani ya, kita harus mengikuti zamannya ya Pak ya. Banyak sekali kalau sekarang kita kalau melihat dari strategi dan metode pendidikan sendiri kan semakin berkembang pesat ya Pak Dhani ya. Iya Pak. Benar sekali itu menurut saya Pak Dhani harus mengikuti perkembangan zaman Pak ya. Iya Pak, harusnya memang kita itu harus seperti itu, mendidik anak harus sesuai dengan kodrat zamannya, jadi anak itu dapat mencapai kebahagiaan, keselamatan yang setinggi-tingginya ya Pak. Sesuai dengan kita tahu semua bahwa filosofi Ki Hajar Dewantara yang kita tahu, kita kan mendidik anak sesuai dengan kodrat zamannya. Masa masih monoton kayak gitu aja, jadi kita perlu adanya perubahan, itu menciptakan pembelajaran yang menyenangkan seperti itu Pak Ridho. Iya benar sekali. Ya memang begitu Pak. Jadi saya garis bawah ini permasalahan dari Pak Dhani ini adalah pembelajaran dari Pak Ardhani ini memang masih monoton ya kan, atau yang namanya lebih bahasa kerennya kurang bervariatif ya Pak ya. Nah iya benar sekali Pak. Iya Pak ya. Pembelajarannya memang saya rasakan kurang bervariatif atau kurang bervariasi atau lebih tepatnya kurang inovatif ya Pak Ridho ya, masih monoton dan kurang kreatif. Mungkin strategi pembelajarannya mungkin juga perlu saya perbaiki lagi Pak Ridho. Oke. Dari percakapan kita dari tadi, kira-kira apa sih yang ingin didapat dari Pak Ardhani? Ini maunya seperti apa gitu ya? Dari percakapan ini saya ingin mendapatkan solusi Pak Ridho, bagaimana sih supaya saya itu bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, sehingga pembelajaran saya lebih bervariasi di kelas, lebih inovatif, bisa mendidik murid bisa sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya itu tadi, terus tentunya saja sesuai dengan kearifan lingkungan saya Pak. Jadi setidaknya kita bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, serta bisa memotivasi belajarnya menjadi meningkat, murid menjadi tidak bosan, serta bisa memberikan tantangan kepada murid untuk berpikir, mencoba belajar lebih lanjut, murid serta penuh percaya diri untuk mengembangkan potensi diri secara optimal. Sehingga saya berharap kelak siswa itu menjadi manusia yang berkarakter, penuh percaya diri, dan menjadi dirinya sendiri, begitu Pak Ridho kira-kira. Keren loh Pak, itu hebat sekali Pak Ardhani. Kemudian ini ya Pak ya, dari pembahasan tadi kan mengenai menciptakan pembelajaran yang menyenangkan ya, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara ya. Nah pembelajaran itu ideal dan berada di level 10 nih. Nah kira-kira nih
Pak Ardani ini ada di level berapa menurut Pak Ardani sendiri? Kalau menurut saya sih, saya masih di level 6 Pak ya. Karena di sini kebetulan saya juga belum bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan di kelas, ya kan? Pembelajaran yang berpihak pada murid dan pembelajaran juga masih monoton. Jadi mungkin saya masih menggunakan masih di level 6 Pak, karena saya masih menggunakan metode ceramah Pak. Jadi saya anggap masih di level 6 begitu Pak Ridho. Oh iya. Kalau menurut saya sahabat namanya ini ya Pak ya, Ardani kemudian jadi kira-kira di level berapa Pak Ardani sendiri ingin meningkatkan atau adanya perubahan terkait menciptakan pembelajaran yang menyenangkan di kelasnya Pak Dani? Kira-kira di level berapa nih? Kalau Ardani bisa mencapainya. hanya level keinginannya, mungkin semua orang juga pinginnya di level tertinggi, level 10 Pak ya. Tapi kita juga kembali lagi untuk berubah itu tidak bisa menggunakan waktu secara instan atau singkat ya Pak ya. Tapi saya juga membutuhkan butuh proses untuk menuju perubahan itu. Jadi saya pinginnya sih paling tidak ada kenaikan di level 9 ya Pak. Oke, berarti nah dari kenaikan level sendiri sebelumnya dari level 6 dan menginginkan ke level yang lebih tinggi ini, pertanyaan saya ini kira-kira usaha apa yang akan Pak Ardani lakukan untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan di kelasnya Pak Ardani? Usaha apa Pak ya? Saya juga masih memikirkannya nih Pak. Ya, memang kalau dalam usaha apa yang memikirkan ini ya Pak ya, mungkin dengan sambil berjalan kita ya, nah mungkin akan mendapatkan. Iya, mungkin sambil berjalan, mungkin saya berpikir bagaimana sih cara nanti bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan di kelas saya sesuai dengan zamannya. Seperti yang saya melakukan kolaborasi Pak, mungkin dengan rekan sejawat, mungkin seperti itu Pak. Mungkin terus apa lagi ya Pak kira-kira? Oke, jadi itu perubahan yang ingin dilakukan Pak Ardani ya, berarti dengan melakukan kolaborasi nih Pak dengan rekan sejawat. Kemudian selain menyenengan kolaborasi, kira-kira nih apa strategi apa lagi nih yang akan Pak Ardani lakukan? Baik, mungkin selain berkolaborasi dengan rekan sejawat, saya juga akan melakukan beberapa hal Pak, seperti menyapa siswa dengan ramah dan bersemangat, menciptakan suasana yang rileks, memotivasi, menggunakan selama ini belum ada ice breaking, mungkin saya akan menggunakan ice breaking, serta menggunakan metode-metode yang variatif Pak, sehingga dengan strategi ini diharapkan suasana belajar akan lebih menyenangkan, suasananya rileks, bangkitnya minat belajar, adanya keterampilan penuh, perhatian peserta didik dengan tercurah, serta belajar yang menarik, bersemangat, perasaan gembira, dan konsentrasi tinggi Pak. Ya benar juga Pak. Kemudian untuk melakukan strategi menciptakan pembelajaran yang menyenangkan nih ya, yang kira-kira nih Pak Ardani ini perlu nggak dukungan? Nah dari siapa itu loh Pak? Ya tentunya saya menginginkan dukungan dari kepala sekolah ya Pak Rito, karena yang ingin saya ingin cepat terrealisasi itu yang pertama menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi murid Pak Rito. Itu yang saya inginkan. Berarti kan saya harus, yang pertama yang saya lakukan adalah saya ingin berkolaborasi dengan rekan sejawat, karena rekan sejawat itu yang ibaratnya setiap hari kita bertemu dan sudah pasti lebih dekat dengan kita selain dengan kepala sekolah Pak Rito. Iya, oke. Jadi berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah ya Pak ya? Ya betul sekali, itu ya Pak ya. Dengan warga sekolah Pak Rito. Nah, kemudian nih saya ingin bertanya lagi nih sama Pak Ardani nih mengenai strategi menciptakan pembelajaran yang menyenangkan nih. Nah, selain strategi tersebut, mungkin ada hal lain yang Pak Ardani lakukan. Seperti apa Pak? Mungkin sudah pasti saya membutuhkan dukungan dari banyak pihak Pak, karena tidak bisa
Istilahnya saya berjalan sendiri, kita juga berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah itu tadi Pak Rito. Dan mungkin strategi lain adalah saya akan mengajak murid untuk belajar outing kelas, yaitu pembelajaran di luar kelas. Saya akan menggunakan lingkungan sekolah untuk belajar Pak Rito. Iya. Kemudian nih Pak ya, kira-kira kapan nih hal tersebut Pak Ardhani akan merealisasikannya? Untuk merealisasikan strategi saya ini tentang menciptakan belajar yang menyenangkan, akan saya realisasikan secepatnya Pak Rito. Oke, untuk merealisasikan strategi berarti intinya itu guru sebagai pendidik itu harus bisa menciptakan suasana pembelajaran Pak ya, menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan supaya murid itu lebih semangat dan termotivasi ketika diajak untuk belajar, ya kan? Ya. Nah, dari percakapan kita kali ini Pak, apa sih yang didapatkan dari Pak Ardhani? Alhamdulillah ya Pak Rito, dengan saya bercerita dengan Pak Rito, alhamdulillah walaupun hanya sebentar ya Pak, jadi saya mendapatkan gambaran untuk bergerak maju, nantinya untuk menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan bagi murid, serta lebih berpihak pada murid, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Intinya, saya akan bergerak maju melakukan perubahan supaya murid saya dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya Pak Rito. Dan juga saya mendapat gambaran secepatnya untuk melakukan strategi tersebut, karena sebesar apapun cita-cita kita, kalau tidak melangkah itu ya akan menjadi cerita saja ya Pak Rito, tidak akan pernah menjadi suatu perubahan ya Pak Rito ya. Iya. Oke, baik Pak. Semoga aksi nyata ataupun perubahan-perubahan yang akan dilakukan oleh Pak Ardhani ini dapat membuat pembelajaran lebih baik lagi dan lancar. Nah, kemudian nih dapat tercapainya tujuan dari perubahan yang ingin dirubah oleh Pak Ardhani menjadi pembelajaran yang lebih inovatif, apalagi seperti itu ya Pak ya. Kiranya kok Pak ini cukup sekian dulu Pak ya kita hari ini ya. Semoga percakapan singkat kita hari ini bermanfaat ya Pak ya. Oke, terima kasih Pak Ardhani sebelumnya atas waktunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Pak Rito. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, refleksi dari hari ini gimana Pak? Refleksi untuk hari ini, alhamdulillah dari Pak Rito sudah menyampaikan dengan baik, juga sudah bersama-sama mencari sebuah solusi dari pernyataan yang saya berikan tadi Pak, untuk menggali potensi, memunculkan alternatif, solusi dari permasalahan. Juga dari Pak Rito juga gaya bahasanya sangat enak didengar Pak Rito. Ya, sehingga Pak Rito bisa memberikan pertanyaan dan umpan balik dalam menjalankan rencana aksi itu dengan menanya komitmen, dapat melakukan rencana dukungan yang dibutuhkan saya, dan kapan rencana itu akan dilakukan. Jadi sangat luar biasa Pak Rito. Terima kasih Pak Rito. Ya, seperti itu Pak. Ya, alhamdulillah berarti untuk hari ini apa yang menurut Pak Ardhani, suatu permasalahan Pak Ardhani insya Allah sudah terselesai dengan baik ya. Amin. Dengan kita itu ya. Saya juga merasa lega karena permasalahan yang saya hadapi sudah tidak menjadi beban pikiran lagi Pak Rito, karena dapat berbagi dengan Pak Rito. Ya, itu aja. Terima kasih. Selesai. Aduh.